Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan dan kesehatan supaya bisa mengerjakan tugas video yang telah Ibu berikan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen terhormat yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang uang dan lembaga keuangan dalam ekonomi makro. Sebelum kami memulainya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Rahmadani Fitri, Ira Natasha, dan saya sendiri, Muhammad Rizal Daulay. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Uang dan lembaga keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uang terlebih dahulu. Uang merupakan alat bayar transaksi atas jual beli yang dilakukan oleh manusia yang memiliki konsep nilai, di mana uang ini memiliki proses dan sejarah yang cukup panjang, sehingga akhirnya konsep dan nilainya dapat digunakan hingga saat ini. Di mana secara garis besar, perkembangan uang ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama tahap prabarter, di mana pada tahap ini manusia belum mengenai apa itu sistem pertukaran, sehingga jika manusia pada masa itu ingin memenuhi kebutuhannya, mereka harus berusaha sendiri. Dalam artian, mereka akan memenuhi kebutuhannya dengan usaha mandiri. Kedua itu ada tahap barter, di mana pada tahap ini manusia telah mengenali apa itu sistem pertukaran. Hal ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam, yang mereka tidak sanggup atau tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Maka, mereka pun mulai melakukan pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di masa itu. Ketiga itu ada tahap uang, di mana menurut Conway dalam Natsir 2014, sekitar 5.000 tahun yang lalu, Irak modern berdiri, di mana masyarakatnya telah mengenal uang koin, yang mereka namakan shekel. Shekel ini melambangkan jumlah tertentu yang setara dengan emas dan perak. Jenis-jenis uang. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka jenis-jenis uang ini pun mengalami perkembangan yang cukup pesat, di mana kita harus memahami bagaimana jenis-jenis uang itu yang berbeda pengolahannya berdasarkan bahan, lembaga, kawasan, dan pemakaiannya. Uang ini pun dapat dikelompokkan berdasarkan kriterianya, yakni pertama berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang, itu ada uang kertas dan uang logam. Lalu berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, ada uang kartal, di mana uang kertas dan uang logam ini yang beredar di masyarakat. Uang ini diatur dan dikeluarkan peredarannya oleh Bank Indonesia. Lalu ada uang giral. Uang ini digunakan sebagai alat pembayaran, yaitu berupa cek, biliet giro, dan kartu kredit, yang mana kekuatan hukumnya lemah, karena tidak semua transaksi di semua tempat itu dapat menggunakan uang giral. Lalu berdasarkan kawasan dan daerah berlaku, itu ada uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja. Lalu uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, seperti euro berlaku bagi negara kawasan Eropa. Lalu uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia. Lalu berdasarkan pemakaian di dalam dan di luar negeri, yaitu ada internal value, yaitu kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam suatu negara. Dengan kata lain, internal uang itu adalah kemampuan daya beli uang terhadap barang-barang. Kedua itu ada external value, yaitu kemampuan dari uang dalam negeri untuk bisa ditukarkan dengan mata uang asing. Dengan kata lain, external value ini adalah daya beli uang dalam negeri terhadap uang asing, atau lebih dikenal dengan istilah nilai kurs. Lalu pada dasarnya uang berfungsi sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi perdagangan, sehingga menjadi murah serta dengan produktivitas yang tinggi guna mencapai hasil yang maksimal.
Selanjutnya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Karakteristik lembaga keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sangat mengandalkan kepercayaan. Kedua, dominannya aktivita dan pasifa finansial. Ketiga, beroperasi berdasarkan prinsip transformasi aset. Keempat adalah efisiensi baru terjadi jika produksi dilakukan dalam skala amat besar. Kelima, persaingan non-harga. Keenam, membutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Ketujuh, beroperasi dalam pasar terstruktur dan kompetisi sempurna. Kedelapan, beroperasi dalam pasar yang sangat penuh regulasi. Selanjutnya, manfaat lembaga keuangan. Yang pertama adalah mengatasi masalah double coincidence. Kedua, menurunkan biaya informasi dan transaksi. Ketiga adalah memungkinkan perolehan dana sesuai dengan kebutuhan serta sebagai jangka pelunasan dan sistem pembayaran. Dan keempat adalah terus melakukan inovasi untuk mendapatkan laba. Klasifikasi lembaga keuangan ini terbagi menjadi dua, yakni lembaga keuangan bank yang merupakan keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, di samping menyalurkan dana atau memberi pinjaman atau kredit, juga usaha menghimpun dan dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Dan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Berikutnya adalah permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah jumlah yang diinginkan setiap orang untuk melakukan transaksi pertukaran barang. Menurut J.M. Keynes, permintaan uang dapat dipengaruhi oleh 3 motif, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif transaksi adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang melakukan berbagai transaksi, baik membeli maupun menjual barang atau jasa yang dimiliki. 2. Motif berjaga-jaga. Selain digunakan untuk transaksi, umumnya seseorang membutuhkan atau memegang uang untuk menghadapi persoalan ataupun masalah penting yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah motif spekulasi. Baik rumah tangga ataupun perusahaan memiliki bentuk kekayaan yang berbeda-beda. Ada yang disimpan dalam bentuk uang dan sebagian lagi dalam bentuk surat-surat berharga. Selanjutnya, penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat pada wilayah tertentu untuk keperluan transaksi. Uang yang beredar dalam perekonomian disebut juga dengan stok uang. Ada 2 pengertian uang yang beredar, yaitu uang dalam artian sempit atau narrow amount atau juga M1, dan juga uang dalam artian luas atau broad amount atau M2. Uang dalam artian sempit adalah semua uang yang dalam peredaran, baik uang kartal maupun uang giral. Sedangkan uang dalam artian luas adalah M1 ditambah dengan uang kuasi. Berikutnya adalah kurva permintaan uang dan suku bunga. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan jumlah uang yang diminta dengan suku bunga. Permintaan uang akan berbanding terbalik dengan suku bunga yang berlaku. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada kurva. Kurva di sini menunjukkan bahwa permintaan uang memiliki kemiringan negatif. Yang artinya semakin rendah tingkat suku bunga, maka akan semakin banyak orang yang memegang uang dengan tujuan spekulasi. Dan sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi,
maka keinginan orang untuk memegang uang semakin rendah. Yang terakhir adalah keseimbangan moneter dan pengaruhnya terhadap suku bunga. Keseimbangan moneter atau gentleman agreement yaitu keadaan di bidang moneter yang terjadi jika perubahan faktor ekonomi yang menambah jumlah uang beredar diimbangi dengan perubahan faktor ekonomi lainnya yang dapat mengurangi jumlah uang beredar. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan nilai rupiah yang dapat diandalkan dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Sekian video dari kelompok kami. Kurang dan ganjilnya kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Kesalahan milik kami, kesempurnaan milik Allah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.